Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di sini. Kakak akan menjelaskan materi mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, suatu kalimat dapat dibuat dari beberapa susunan kata-kata atau dengan menggunakan simbol tertentu. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai apa sih kalimat tertutup dan kalimat terbuka itu? Maka kita perhatikan percakapan antara dua siswa yaitu Toman dan Rizky yang sedang bermain tebak-tebakan. Toman, Riz coba jawab pertanyaanku. Siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Rizky, itu sih pertanyaan mudah, Tom. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Toman, betul. Rizky, sekarang giliranku. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Toman, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Rizky, jawabanmu salah, Tom. Coba kalau matematika, kamu kan jago matematika. Suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Bilangan berapakah itu? Toman, sebentar, Riz. Bilangan yang kamu maksud adalah 5 bukan? 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7, benar kan? Suatu bilangan jika dikalikan 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kalinya dan dikurangi 1 sama dengan 7. Bilangan berapakah itu? Aduh, susah banget sih. Saya tebak bilangan yang kamu maksud adalah 6. 6 dikali 2/3 kemudian dikali 6 dan dikurangi 1 hasilnya 7. Bagaimana tebakanku? Benar kan? Hampir benar. Jawaban yang benar adalah negatif 6. Rizky, alah kurang negatif aja hehehe. Nah, berdasarkan percakapan Toman dan Rizky tadi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya, yaitu siapakah Presiden Republik Indonesia? Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Nah, sedangkan kalimat yang bernilai benar yaitu Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua ada 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3. Dan yang ketiga itu kalimat yang bernilai salah, yaitu pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Yang kedua ada 6 dikali 2/3 kemudian dikurang oleh 2 kali 6 dan dikurang 1 hasilnya 7. Nah, dari kelompok kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat berita atau deklaratif yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak kedua-duanya. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih itu kalimat tertutup? Nah, kalimat tertutup adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Bernilai benar saja atau salah saja dan bisa saja disebut pernyataan. Nah, apa sih contoh dari kalimat tertutup? Bagaimana sih contoh dari kalimat tertutup tersebut? Nah, yang pertama itu ada 5 dikali 2 kemudian dikurang 3 sama dengan 7. Ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Selanjutnya, 6 dikali 1/3 kemudian dikurangi oleh 2 kali 6 dan dikurangi 1 hasilnya 7. Merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Selanjutnya, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Contoh selanjutnya itu, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Selanjutnya, 3 adalah salah satu faktor dari 12. Nah, ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Selanjutnya, 2 dikali 3 sama dengan 6 merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Selanjutnya, apa sih itu kalimat terbuka? Nah, kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja, karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, contoh kalimat terbuka. Yang pertama ada 2 dikali K ditambah 3 adalah 15. Selanjutnya, X adalah gunung tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Selanjutnya, maaf ini saya buat 2 kali. Oke, lanjut contoh yang selanjutnya. Y adalah bilangan prima yang lebih dari 4. Selanjutnya, 7 ditambah Y sama dengan 9.
Z merupakan kelipatan 8. P ditambah 3 sama dengan 8. Nah, kalimat terbuka dapat diselesaikan. Cara menyelesaikannya, pertama-tama kita harus membuat kalimat matematika dari kalimat terbuka dahulu. Nah, kita masuk ke contoh, yaitu suatu bilangan jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Nah, kita ubah menjadi kalimat matematikanya seperti ini. Y dikali 2 dikurang 3 sama dengan 7. Maka 2Y sama dengan 7 ditambah 3. 2Y sama dengan 7 ditambah 3 hasilnya 10. Maka Y sama dengan 10 dibagi 2. Atau kedua ruas sama-sama dibagi 5. Maka Y sama dengan 5. Selanjutnya jika 3 kali K dikurangi 30 adalah 15. Maka penyelesaiannya kita ubah ke kalimat matematikanya menjadi 3 dikali K dikurangi 30 sama dengan 15. 3K sama dengan 15 tambah 30. 3K sama dengan 45. K sama dengan 45 dibagi 3. K sama dengan 15. Kita lanjut contoh selanjutnya ya, yaitu 2 dikali 3X tambah 5 dikurang 2 dikali 7X kurang 3 sama dengan X tambah 7. Nah, ini sama-sama kita kali ke dalam, yaitu 2 dikali 3X sama dengan 6X. 2 dikali 5 sama dengan 10. Selanjutnya, negatif 2 dikali 7X itu negatif 14. Negatif 2 dikali negatif 3 menjadi positif 6. Ingat ya, negatif dikali negatif itu menjadi positif, negatif dikali positif itu menjadi negatif. Nah, sama dengan X ditambah 7. Maka, kita dekatkan yang memiliki variabel yang sama, yaitu 6X dikurang 14X. Nah, ini X tambah 7-nya kan ada X-nya, itu merupakan variabel kan. Nah, kita pindah ruaskan menjadi dia tadi yang awalnya tanda positif menjadi negatif. Maka jadi 6X kurang 14X dikurang X sama dengan 7 dikurang 10 dikurang 6. Maka menjadi negatif 9X sama dengan negatif 9. Nah, kedua ruas ini sama-sama kita bagi negatif 9. Maka hasilnya menjadi X sama dengan 1. Ya, kita lanjut soal selanjutnya, yaitu 2X ditambah 3 per 5 sama dengan X dikurang 1 per 3. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita lakukan perkalian silang, yaitu 2X ditambah 3, kita kali 3. Selanjutnya, 5 dikali X dikurang 1. Nah, untuk langkah selanjutnya ini tuh kita kali ke dalam, yaitu 2X tambah 3 dikali 3. Nah, 2X kali 3, 6X. 3 kali 3, 9. Sama dengan X dikali 5, 5X. Negatif 1 dikali 5, negatif 5. Nah, maka selanjutnya itu 6X-nya itu kita dekatkan sama-sama yang memiliki variabel X, yaitu tadi 5X kan. Maka 6X dikurang 5X sama dengan negatif 5 dikurang 9. Maka menjadi X sama dengan negatif 14. Oke, contoh selanjutnya itu ada 2M ditambah 1 per 6 ditambah 2M ditambah 1 per 2 sama dengan 6. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita perlu menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK-nya. Itu KPK dari 6 dan 2 itu adalah 6. Maka 2M ditambah 1 per 6. Nah, kenapa hasilnya segitu? Karena 6 dibagi 6 kan 1. 1 dikali 2M, 2M, 1 dikali 1, 1. Maka tetap. Nah, sedangkan ini kita bagi dulu. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 2M sama dengan 6M. Selanjutnya, 6 dibagi 2 tadi 3. Terus dikali 1, maka hasilnya positif 3. Maka menjadi 6M tambah 3 per 6. Sama dengan 6. Nah, ini kan penyebutnya udah sama ya. Itu tinggal kita hitungnya udah gampang, tinggal langsung samain semua. Maka tadi 2M ditambah 1 ditambah 6M tambah 3 per 6 sama dengan 6. Nah, kita dekatkan yang memiliki variabel yang sama. Nah, itu 2M ditambah 6M. Selanjutnya 1 ditambah 3. Nah, itu penyebutnya yang tadi 6 per 6 itu kita kali silang seperti yang contoh sebelumnya juga, maka menjadi 2M ditambah 1
ditambah 6M tambah 3 sama dengan 6 dikali 6, maka 2M tambah 6M tadi 8M, 1 tambah 3 sama dengan 4, atau bisa jadi kita kayak 36 dikurang 1, kemudian dikurang 3, maka 8M sama dengan 40. Nah, selanjutnya ini bisa aja ya, M sama dengan 40 dibagi 8, hasilnya 5, atau boleh kamu bagi 8 juga kedua ruasnya. Jadi kan M sama dengan 5 juga hasilnya. Oke, sekian pembelajaran kita mengenai materi identifikasi persamaan linier satu variabel. Identifikasi persamaan linier satu variabel. Sebelumnya, apa sih itu persamaan linier satu variabel? Nah, kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan disebut persamaan. Jika pangkat tertinggi dari variabel suatu persamaan adalah 1, maka persamaan disebut persamaan linier. Dapat kita simpulkan bahwa persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki pangkat tertinggi variabelnya 1 dan memiliki tanda persamaan atau sama dengan. Bagaimana sih bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu? Nah, bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Di mana A disebut sebagai koefisien dari X, sedangkan X merupakan variabel dan B adalah konstanta. Nah, apa sih itu variabel? Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabelnya bisa dilambangkan dengan huruf kecil dan bercetak miring. Nah, bagaimana sih contoh dari persamaan linier satu variabel tersebut? Nah, ini yang pertama, 2x ditambah 2 sama dengan 6. Yang kedua ada x ditambah 1 sama dengan 3. Yang ketiga ada y ditambah 5 sama dengan 3. Yang keempat ada 20 dikurang x sama dengan 17. Yang kelima ada 8 ditambah 4n sama dengan 20. Yang keenam ada 3y dikurang 2 sama dengan 10. Dan yang ketujuh ada 3a ditambah 1 sama dengan 24. Dan yang kedelapan 5y dikurang 2 sama dengan 2y ditambah 26. Selanjutnya kita akan berlatih mengenai tadi gimana bentuk persamaan linier satu variabel. Ini ada beberapa latihan soal. Yang pertama itu ada 2y ditambah 4 sama dengan 12. Nah, ini merupakan persamaan linier satu variabel. Yang kedua ada 5x ditambah 7y sama dengan 8y. Nah, ini tidak merupakan persamaan linier satu variabel. Mengapa? Karena dia memiliki dua variabel yaitu x dan y. Nah, selanjutnya ada 2n dikurang 7 sama dengan 9, merupakan persamaan linier satu variabel. Yang keempat ada 3t dikurang 5 sama dengan 2k dikurang 18. Ini merupakan tidak persamaan linier satu variabel. Mengapa? Karena dia memiliki dua variabel yaitu t dan k. Nah, yang contoh selanjutnya itu x dikurang y sama dengan 2x dikurang 18. Ini juga tidak termasuk persamaan linier satu variabel. Mengapa? Karena dia memiliki dua variabel yaitu x dan y. Nah, selanjutnya bagaimana sih penyelesaian dari persamaan linier satu variabel? Nah, dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, pindahkan suku yang memiliki variabel ke salah satu sisi atau misal ke ruas kiri, dan suku yang tidak memiliki variabel atau konstanta ke sisi lain, misalnya ke sisi ruas kanan. Contoh, 6x ditambah 9 sama dengan 5x dikurang 5. Nah, 6x tambah 9 ini merupakan ruas kiri, dan 5x dikurang 5 ini merupakan ruas kanan. Ingat ya, jika dikurang pindah ruas, maka menjadi ditambah. Selanjutnya, jika ditambah pindah ruas itu menjadi dikurang. Selanjutnya, jika dibagi dan dia pindah ruas itu menjadi perkalian. Dan selanjutnya, jika
kali pindah ruas itu menjadi pembagian. Nah, yang kedua itu ada langkahnya, yaitu menentukan nilai variabelnya. Caranya adalah kedua ruas dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Contoh, P dikurang 3 sama dengan 11. P sama dengan 11 ditambah 3. Tadi kan jika dipindah ruaskan. Nah, 3 dipindah ruaskan menjadi tanda tambah. Maka P sama dengan 11 ditambah 3. P sama dengan 14. Selanjutnya, 7 dikurang P sama dengan 12. Nah, kita lakukan juga pindah ruas. Nah, negatif P sama dengan 12, 7 kita pindah ruaskan, yang tadinya positif menjadi negatif. Maka, negatif P sama dengan 12 kurang 7, 5. Maka negatif P sama dengan 5. Nah, ini kan P-nya masih negatif, di variabel itu tidak boleh negatif. Maka, kedua ruas sama-sama kita bagi negatif 1. Maka, negatif P dibagi negatif 1 sama dengan 5 dibagi negatif 1. Maka P sama dengan negatif 5. Contoh selanjutnya yaitu ada P ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, kita lakukan juga pindah ruas dulu. Tadi kan, maka P tambah 3 sama dengan, nah 5 kita pindah ruaskan. Tadi yang awalnya tanda positif menjadi negatif. Maka P tambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya kita pindah ruaskan lagi 3. Maka menjadi P sama dengan 5 dikurang 3. Kenapa tadi 3-nya jadi negatif? Dia pindah ruas. Dia di ruasnya yang awalnya positif, maka jika pindah ruas berubah tanda menjadi negatif. Maka P sama dengan 2. Contoh selanjutnya yaitu K dikurang 11 sama dengan 1 dikurang K. Nah, kita dekatkan variabel yang sama. Nah, K di ruas kiri kan, yang di ruas sebelah kanan itu negatif, maka kita pindahkan menjadi berubah tanda, maka K ditambah K sama dengan 1 ditambah 11. Menjadi 2K sama dengan 1 ditambah 11. 2K sama dengan 22. Nah, kedua ruas ini kita sama-sama bagi 2, menjadi 2K dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2, yaitu menjadi K sama dengan 6. Contoh selanjutnya ada 5 dikali M tambah 3 sama dengan 30. Nah, ini langkah yang pertama, kita kalikan dulu ke dalam. Maka 5 dikali M sama dengan 5M. Selanjutnya 5 dikali 3, 15 sama dengan 30. Nah, selanjutnya 15 kita pindah ruaskan. Tadi dia kan tanda positif. Jika pindah ruas dia menjadi tanda negatif. Maka 5M sama dengan 30 dikurang 15. Nah, 5M sama dengan 15. Nah, ini sama-sama kita bagi 5. 5M dibagi 5 sama dengan 15 dibagi 5. Maka M sama dengan 3. Contoh selanjutnya, 56 dibagi buka kurung N dikurang 5 tutup kurung sama dengan 7. Maka tadi kan kalau tandanya bagi, jika dia dipindah ruaskan, dia berubah menjadi dikali. Maka 56 sama dengan 7 dikali N kurang 5. Maka 56 sama dengan kita kali ke dalam. 7 dikali N, 7N. 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35. Maka 56 sama dengan 7N dikurang 35. Nah, 35-nya kita dekatkan sama-sama yang konstanta. Maka 56 ditambah 35 sama dengan 7N. Kenapa tadi 35-nya bisa tanda positif? Karena dia di ruas sebelumnya itu bertanda negatif. Jika dia pindah ruas, tandanya berubah menjadi positif. Maka 56 ditambah 35 sama dengan 7N. Nah, itu menjadi 91 sama dengan 7N. Nah, selanjutnya kedua ruasnya juga sama-sama kita bagi 7. 91 dibagi 7 sama dengan 13. 7N dibagi 7 sama dengan N. Nah, contoh selanjutnya.